Oke, ketemu lagi dengan Coach Billy, adik-adik semua. Kesempatan kali ini Coach Billy akan membahas tryout Anda kemarin di Fabulous Tryout UTBK 2020 sesi gladi bersih. Yang akan Coach Billy bahas itu adalah materi subtes penalaran umum dan subtes kemampuan kuantitatif. Yuk, kita mulai saja. Kita bahas soal pertama tentang subtes penalaran umum. Coach Billy mulai dari soal nomor 11 karena 1 sampai 10 terkait tentang bacaan, biar nanti pengajar bahasa Indonesia yang membahas. Soal nomor 11, tentukan bilangan yang tepat pada kotak yang kosong. Oke. Maka sebenarnya Anda tinggal bermain tambah kurang kali bagi dan ingat pola-pola bilangan. Yuk kita lihat, ini ada angka 7, berlanjut 8, berlanjut 9. Ini pun juga 6, berlanjut 7, berlanjut 8. Oke. Kemudian yang kita cari adalah hubungan 17, kemudian dengan 15. Di sini 24. Di sini berapa? Oke, waktu Anda SMP, Anda ingat yang namanya bilangan triple Pythagoras. Oke, berapa saja itu bilangan triple Pythagoras? Yang pertama ada 3, kemudian ada 4, dan ada 5. Kemudian ada 5, ada 12, dan ada 13. Kemudian 5, 12, 13 lanjut 7, ada 24 dan ada 25. Kemudian ada 8, ada 15 dan ada 17. Oke. 8, 15, 17. Kelihatannya di sini digunakan 8. Kemudian 15 dan 17. Ternyata yang garis lurus ini merupakan bilangan triple Pythagoras, triple Pythagoras. Kalau di sini 7, kemudian ada 24, berarti 7, 24 berteman dengan 25. C. Oke, beres. Lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 12. Nah, kembali lagi ketemu kata persen. Ingat nama persen itu adalah per 100. Berarti menjadi 20 per 100. Kita kalikan dengan 5x kuadrat min 20x plus 20 sama dengan 16. Oke, Anda bisa sederhanakan dulu, coret nolnya. Anda bagi 2 dapat 1, Anda bagi 2 dapat 5. Maka di sini muncul angka 1 per 5. Kalau 1 per 5 Anda kalikan dengan yang di dalam kurung, maka 5-nya habis menjadi x kuadrat. Itu menjadi 20 bagi 5, 4x. 20 dibagi 5 itu menjadi 4. Dan senilai dengan 16. Maka x kuadrat min 4x. 16 pindah ruas berarti jadi min 12, 4 dikurangi dengan 16. Kalau kemudian ini adik-adik faktorkan semua, maka ini menjadi x, ini jadi x. Cari bilangan dikalikan jadi 12, dijumlahkan menjadi 4. Berarti bilangannya adalah 6 dan 2. Minus, di sini minus, minus min kali min, ini hasilnya plus. Maka x-nya kita dapatkan nilai 6, x-nya kita dapatkan nilai negatif 2. Nilai x yang memenuhi berarti adalah 6. Lanjut. Oke, soal nomor 13 dalam bahasa Inggris. If the ratio between female and male participant in a meeting is 5:3 gitu kan. Oke. Jadi kalau kita mau ngomong, ini kan sebenarnya Anda tidak harus bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Pahami kata kuncinya saja.
Rasio berarti perbandingan antara female dan male. Perbandingan antara wanita dan pria itu adalah 5 dibanding 3. Yang ditanyakan berapa persentase dari laki-laki di dalam meeting tersebut. Laki-lakinya adalah 3. Dari totalnya adalah 5 tambah 3, 8. Anda kalikan dengan 100% karena mintanya persen. Oke, Anda bagi 4 itu dapat 2. Anda bagi 4 itu mendapatkan 25. 3 Anda kalikan 25 menjadi 75 per 2%. Kalau Anda sederhanakan 75 dibagi 2 itu menjadi 37,5%. Oke. 37,5% C. Beres. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kembali diberikan soal dalam bentuk bahasa Inggris. Kelihatannya analitik ya. Bob house is nearby to Mia house. Artinya rumah Bob berdekatan dengan rumah Mia. Oke, Bob kita lambangkan B, Mia kita lambangkan M. Kemudian is far from the school. Oke, kedua rumah mereka itu jauh dari sekolah. Rumahnya Bob itu jauh dari sekolah. Anggaplah di sini adalah sekolah mereka. Anggaplah jauh seperti itu, jauh dari sekolah. Oke, jauh dari sekolah. Kemudian James house is near to school. Rumah James dekat dengan sekolah. Tetapi is not near, tetapi tidak lebih dekat kalau dibandingkan rumah Stephanie. Kemudian is not, jadi tidak nearer, lebih dekat, terdekat ya, lebih dekat, mendekati dibandingkan rumah Stephanie. Berarti rumahnya James itu memang dekat dengan sekolah, tetapi lebih dekat lagi rumahnya si Stephanie. Jadi ini rumahnya Stephanie, ini rumahnya James. Oke. Seperti itu ya yang ditanyakan. The most precise conclusion, kesimpulan yang paling mungkin untuk itu, yang paling tepat untuk itu adalah kita lihat yang pertama, rumah Mia itu dekat dengan rumah Stephanie. Mia dekat rumah dengan Stephanie, tidak, salah. Yang B, rumahnya Bob itu jauh dari rumahnya Stephanie. Rumahnya Bob itu jauh dari rumahnya Stephanie. Betul, jawabannya adalah yang B. Beres. Kalau mau dicek semuanya juga boleh ya. Stephanie house is far from James. Rumahnya Stephanie jauh dari James. Salah, rumahnya malah berdekatan. Kemudian rumahnya Bob dekat dengan rumahnya James. Rumahnya Bob dekat rumahnya James, juga salah. Ini juga berjauhan, salah lagi. Terakhir, James house, rumahnya James terdekat, nearest to school. Tidak, yang paling dekat adalah Stephanie. Salah, berarti yang paling tepat adalah yang B. Yuk, lanjut. Oke, soal ke-15. Kembali dalam bahasa Inggris. Anda nggak harus pinter banget bahasa Inggrisnya, penting ambil saja poin-poinnya. A bakery shop, toko kue menjual 4 tipe roti, yaitu ada A, ada B, ada C, ada D. Kemudian setiap pembayaran roti akan mendapatkan poin kembalian, cashback point ya, nilai pengembalian. Oke. Untuk pembayaran satu roti, one bread gitu kan, itu mendapatkan poin 2 poin. Jadi kalau beli satu roti itu dapatnya 2 poin. Oke. Kemudian kalau 2 itu mendapatkan 5 poin. 2 roti itu 5 poin. Oke. Khususnya untuk tipe A dan D,
akan mendapatkan 30 poin masing-masing ya. Jadi kalau belinya A dan D itu bukan 5 poin, tetapi akan langsung didapatkan berapa? 30 poin katanya gitu. Oke. Kemudian pembelian 3 roti itu akan mendapatkan 20 poin. 3 roti ya, 3 roti itu mendapatkan 30 poin. 20 poin. 3 bread ya 20 poin. Dan untuk pembelian 4 roti, jadi 4 roti itu mendapatkan 30 poin. Oke. Jadi 4 roti 30 poin. Adi ingin membeli semua dari kesemuanya itu. Adi want to buy all of the 4 point. Oke. Yang mana kombinasi yang tepat untuk mendapatkan most paling besar ya, cashback point. Jadi poin tertinggi. Jadi pembeli yang mana yang tertinggi. Oke, kita harus mengkombinasikan ini. Ini sudah jelas karena rotinya harus dibeli A, B, C, D semua. Kalau Anda langsung beri 4 roti, berarti cuma dapat 30 poin. Oke, 4 roti 30 poin. Tapi itu akan senilai dengan kalau Anda membeli A dan D. Berarti yang tertinggi kalau kita mengkombinasikan main antara A dan D. Karena ini langsung mendapatkan 30 poin. Sehingga tersisa 2 roti BC, kemungkinannya Anda bisa beli satu-satu atau langsung bisa beli berdua. Kalau beli satu-satu berarti B, kemudian C, berarti 1 roti dibeli dapatnya 2 poin, kemudian 2 poin. Berarti kalau di total cuma 34 poin. Tapi kalau kemudian AD, Anda lanjutkan belinya barengan BC, berarti 30 poin ditambah 2 roti, 5 poin. Maka hasilnya jadi 35. Mana yang lebih besar antara 34 dan 35? Tentu Anda memilih 35. Berarti belilah langsung AD kemudian BC. Dan jawaban yang tepat itu adalah yang E. Beli AD kemudian beli BC. Oke, 5 soal di penalaran umum sudah Coach Billy bahas. Berikutnya nanti kita akan bahas di soal yang kemampuan kuantitatif. Oke, demikian yang Coach Billy bisa sampaikan. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu.